Artinya memang ya ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu ya memang harus kompak. Apa yang difitrahkan Tuhan itu atau Kang Moho Murwat itu bahwa kita dijadikan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkeyakinan yang berlainan itu kan justru untuk bisa saling ketemu, saling kerjasama untuk kebaikan, untuk menuju harapan-harapan kenapa sih kalian saya ciptakan. Kasarannya kan gitu. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengsle ini dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rasa syukur yang tidak terhingga saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sungguh-sungguh telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Selamat, sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di dalam kegiatan merawat budaya Nusantara dengan tema kebinekaan. Jadi kami dari Bocah Alam Anak Zaman itu salah satu kegiatannya adalah nguri-uri budaya. Jadi kegiatannya cuma dua, nguri alam dan budayanya. Kalau nguri-uri alam itu sudah beberapa kali dengan komunitas lintas Siman, baik di Banyumas maupun di Purbalingga. Kalau nguri budaya diantaranya adalah tentang pusaka Nusantara. Harapannya kita yang sudah umur ini bisa meneruskan, kemudian menularkan ke yang muda supaya mereka menjadi bangga dengan budaya sendiri. Dan ini juga bagian daripada kita menunjukkan bahwa kebersamaan itu nyata adanya. Jadi bukan hanya formal, tapi betul-betul nyata. Kegiatannya juga sudah kita lakukan bersama, bukan hanya seremonial. Nah, harapan ke depan itu kita bisa menular karena semua kegiatan itu paling sulit adalah regenerasi. Nah, ini adalah bagian salah satunya adalah supaya nanti tumbuh regenerasi, kebanggaan bahwa yang di atas bisa bersama, maka akan diikuti oleh yang di bawahnya. Kalau untuk urusan keyakinan kita sudah selesai semuanya, tapi untuk alam ini adalah bentuk butuh kebersamaan termasuk merawat budaya Nusantara. Jadi dalam pertemuan kali ini tidak terlalu formal, kita nanti bisa gendu-gendu rasa, sharing pengalaman, terutama yang nanti ahli kerisnya ini. Ada dua nih, empu dan ya, ahli keris dan yang nanti punya pengalaman batin langsung bagaimana suatu keris itu prosesnya tidak ujuk-ujuk, tapi ternyata butuh waktu tidak hanya bulan ya, tapi tahun. Dan itu juga nanti mohon berkenan untuk menyampaikan sehingga nanti semua orang itu lebih bangga terhadap apa yang sudah dia miliki. Kemudian nanti juga kami mohon, ini nanti sebelum acara, ini saya hanya membuka saja, nanti mohon untuk didoakan. Yang pertama adalah acara ini nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian nanti yang setelah acara kegiatan ini di sini dilanjutkan dengan juga kita mohon juga untuk bersedia mendoakan di pos induk dan sendang. Niatnya hanya satu, alam lestari. Monggo nanti jenengan bagaimana tentu lebih paham dari saya untuk itu. Kemudian yang kedua, kalau berkenan nanti kita gantian mandi di sendang.
Di sana ada sendang namanya Arum Slamet. Saya kira pembukaan dari saya cukup. Selamat malam saudara semua. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya dari Kasogatan Jawa ya, dari Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terima kasih kepada saudara semua. Kami berkumpul di sini untuk membicarakan kebinekaan serta merawat budaya Nusantara. Semoga pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua, Amin. memberikan manfaat bagi kita semua serta bagi seluruh umat manusia. Amin. Semoga berkah berlimpahan bagi kita semua. Amin. Sadu, sadu, sadu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas limpahan rahmat dan berkat-Mu dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk membahas dan untuk kegiatan-kegiatan kami dalam rangka merawat alam, kelestarian alam ciptaan-Mu, dan juga dengan rekan-rekan semua yang ada di sini dapat sharing, dapat saling Amin. tukar pikir Amin. untuk kebersamaan kita dalam merawat alam dan juga merawat kebinekaan di negeri ini, Amin. terutama di kota tercinta kami ini. Amin. Semoga apa yang kami rencanakan malam hari ini, apa yang kami bicarakan malam hari ini dapat bermanfaat Amin. dan juga dapat yang kami lakukan dapat memuji dan memuliakan Engkau Amin. dan seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Demikian doa yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Awiganamastu Nama Sidam Om Sidiastu Tat Astu Astu Aswaha Om Burbuah Subah Tat Sawitur Warenyam Barga Dewasa Dimai Ciyuyuna Pracedayat Om Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, Engkau Maha Suci, sumber segala cahaya dan kehidupan, tunjukkanlah pada kami jalan yang benar untuk mencapai kesejahteraan, dan atas karunia-Mu lah dengan memanjatkan puja seraya memuji keagungan-Mu yang berlimutkan sekesaktian, anugerahkan pengetahuan dan pikiran yang terang kepada kami semua dalam karunia sehat. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, terima kasih atas anugerah kehidupan hari ini. Bimbinglah kami agar selalu berpikir suci, berkata benar, berbuat baik, agar tumbuh menjadi insan yang berbudi pekerti, penuh kasih, rendah hati, restui dan gerakan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbing dan tuntunlah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran, agar kami dapat menjaga negeri tercinta dengan jiwa dan semangat kerukunan bersaudaraan serta cinta kasih di antara kami sesama anak bangsa yang menginginkan kedamaian, persatuan untuk memperkokoh persamaan di dalam nuansa kebinekaan. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang ditimbulkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, dosa orang tua kami, dosa para leluhur kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Limpahkanlah cahaya kebenaran agar bangsa ini terhindar dari segala macam bahaya.
Demikian. Om Santi, 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 Om. Kehadirat Tien, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Mulia, di dalam bimbingan rohani Tajeng Tesengkung Je, teladan para senming, serta restu segenap para leluhur, cincai. Puji dan syukur kehadirat Huang Tien atas gelar rahmat dan karunia, sehingga pada malam hari ini kami semua bisa berhimpun di tempat ini. Ya Huang Tien, sungguh anugerah yang sangat luar biasa. Indonesia, di mana negara kami tinggal, Kau anugerahi dengan berbagai macam perbedaan, berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga perbedaan yang ada ini bukan menjadi suatu penghalang, mereka menjadi suatu kekuatan untuk kami bisa bersatu padu, sehingga menjadikan kami semua untuk hidup harmonis, tegang rasa bersama antar sesama umat manusia. Ya Huang Tien, kami juga berdoa untuk kelestarian alam ini. Semoga apa yang akan kami laksanakan pada malam hari ini, Tien kiranya boleh memberikan berkat karunia-Nya, sehingga apa yang kami bicarakan pada malam hari ini untuk merawat kebinekaan, merawat alam, melestarikan budaya, bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tien, jauhkanlah keluh-keluh kepada Tien, sesal penyalahan kepada sesama manusia. Mereka dapatlah kami terus tekun belajar hidup benar. Dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha besar Huang Tien, Halik semesta alam, Tien senantiasa merahmati kebajikan. Huang Yi Sang Di Wei Tien You De, Huang Yi Sang Di Wei Tien You De, Sancai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Aditya Warman, perwakilan dari Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang pada kesempatan kali ini diberikan waktu untuk membawakan doa, memimpin doa secara agama Islam, dan nanti untuk saudara-saudara yang non-muslim, non-Islam, nanti saya persilahkan untuk menyesuaikan dan untuk menghayati dari doa kita masing-masing yang tadi telah kita bawakan secara agama sendiri-sendiri. Syai'un lillahi bifadlillah, syai'un lillahi bihaqqil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa tukhirina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin wa yukafi masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'ana wa tashu'ana wa ta'budana wa tamim tahsarana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami memuji syukur kepada hadirat-Mu ya Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul untuk membahas, untuk mendiskusikan kaitan dengan pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, serta pelestarian ilmu yang akan memberikan manfaat kepada generasi mendatang. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani apa yang kami maksudkan, dan berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu sehingga kami dapat beristiqomah di dalam jalan-Mu, di dalam ridho-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah maghfirah-Mu,
ampunan-Mu kepada segenap leluhur kami, segenap orang tua kami, segenap orang-orang yang kami cintai, segenap masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya kepada pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, serta pelestarian kebinekaan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkaulah Tuhan semesta alam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha menciptakan, Engkaulah yang menciptakan perbedaan. Maka berikanlah kami kekuatan untuk memupuk tali rasa persaudaraan, untuk memupuk perbedaan tersebut, merajutnya menjadi sesuatu untaian yang indah yang dapat membawa kebahagiaan baik di dunia, di akhirat, serta di dalam kami bernegara dan berbangsa. Allahumma ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsil majid, ya mubdi'u, ya mu'id, ya fa'alul lima yurid, nas'aluka binuri wajhika alladhi mala arkana arshika, wa bi kudratika alladhi qadarta biha ala jami khalqika, wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in. La ilaha illa anta ya ghayathal mustaghithina aghisna, ya ghayathal mustaghithina aghisna, ya ghayathal mustaghithina aghisna. Allahumma salimna wa salim umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Slamet Budiono, panggilan Slamet, dari Desa Kutahaliman, dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari Rasa Sejati, dari MLKI. Terima kasih. Doanya, Gusti Yang Maha Agung, dalem nyuwunake dumateng sedaya prorawuh kang mriki ing tapis wiripun mriki sedaya muga-muga pinaringan ngapura nang pepadang walya jati boten manggi alangan sak tunggaling punapa dikambang gangsal ing kapangan tambeng rezeki dayaning rezeki sinaring rezeki. Muga-muga sedaya leluhur kang sumareh ana ing Nuswantara pinaringan apura pepadang walya jati lan sedaya para leluhur kang sumareh ana ing lereng Gunung Slamet pinaring ngapura pepadang. Muga-muga ngrestoni pasebatan iki dumateng para sedulur-sedulur kabeh kang rawuh ing mriki. Muga-muga pinaringan slamet wilujeng. Mekaten atur kula pilih kathah lepate nyuwun agungi pangapunten. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun. Jadi pertama yang tadi disampaikan oleh Om Sony ini tadi, jadi sekedar sebelum masuk ke nanti kita ngobrol-ngobrol, pertama saya mohon maaf nih, saya duduknya agak lancang, agak kesini karena supaya ngesutnya agak enak gitu. Mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian karena begitu Om Sony menyampaikan bahwa nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai kebinekaan tapi dalam konteks budaya, khususnya karena kita sedang membuat channelnya itu merawat pusaka Nusantara, tapi lebih khusus lagi untuk episode ini kita masih bicara keris. Jadi saya mulainya dulu itu dari keris Tanah Pasundan, terus Banyumas sempat, karena cuma sedikit yang punyanya Banyumas saya. Mungkin nanti kalau udah ketemu di sini jadi ada yang datang gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke Jawa Tengah. Sekarang masih masuk di Jawa Tengah. Kepenginnya nanti lanjut ke Jawa Timur, kemudian nanti ke Bali, baru setelah itu luar Jawa. Karena luar Jawa juga hampir seluruh Indonesia itu hakikatnya budaya keris itu ada, ya kan? Nah,
Kemudian setelah itu pengennya pusaka-pusaka lainnya, Bapak. Jadi nanti mungkin ada rencong, nanti ada golok. Golok itu juga macam-macam sekali ternyata. Nanti berbagai macam bentuk pedang, apalagi tadi kalau kita masuk ke wilayah-wilayah seperti Bali. Bali itu masih banyak banget ragamnya. Kemudian Sulawesi Selatan itu di sana ternyata juga empu-empunya itu masih banyak sekali yang aktif gitu ya. Kalau di Madura mungkin di desa Eng Tong Tong itu juga sumber empu di sana kan gitu. Tapi saya belum pernah mengalami seperti yang tadi misalnya Masnya yang dari mana itu yang sudah pernah mengalami betul proses pembuatan untuk KTP-nya sendiri kan gitu, karena betul-betul dari awal itu adalah kerisnya sendiri. Kalau saya nggak punya pusaka keluarga, jadi keluarganya yang saya kumpulkan adalah keluarga besar Indonesia Nusantara kan gitu. Jadi saya sebut ya makanya merawat budaya Nusantara, karena terus terang saya nggak punya pusaka keluarga, Bapak. Maklum kita kan dari kalangan rakyat jelata kan gitu ya. Jadi orang duwe pusaka keluarga gitu. Maka hari ini mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol. Awalnya sebetulnya tidak ada niatan untuk membuat semacam YouTube ini, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau sudah dikumpulin, kemudian ternyata ceritanya banyak, ternyata di situ ajarannya itu adiluhung, dan ajaran adiluhung ini kan merata di seluruh Indonesia sebetulnya. Makanya tak pikir-pikir akhirnya dapat juga arahan untuk, gampangannya kalau bahasa modernnya kan literasi budaya kan gitu. Tapi kalau saya ya mudah-mudahan ada kesan, ada pesan sehingga yang tadinya takut itu nggak jadi takut. Yang tadinya mungkin ini betul-betul kejadian. Setelah saya ada YouTube itu ternyata ada banyak teman-teman saya yang bahkan itu masuk ke rumahnya kalau lagi sendiri nggak berani. Padahal rumah leluhurnya loh, rumah orang tuanya. Itu di Solo, itu nggak berani. Karena ternyata takut dengan kerisnya dari kakeknya kan gitu. Nah, alhamdulillah kemudian sih kelihatannya sih pada berani sekarang kan gitu. Artinya toh niatnya bukan mau ngapa-ngapain, niatnya adalah merawat warisannya leluhur kan gitu. Jadi nggak ada masalah harusnya kan gitu, nggak perlu ditakutkan. Nah, pertama itu. Kedua, terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya ini, terutama keluarga-keluarga yang dari lintas iman, karena buat saya baru pernah bertemu begini ini, saya jadi rada deg-degan. Deg-degan senang gitu, karena buat saya ya inilah gambaran-gambaran Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan tadi makanya saya ngumpulinnya juga itu sebagai rasa syukur saya sebagai orang Indonesia dengan pulonya yang macam-macam pulau terpisah gitu ya, satu dengan yang lain, budayanya sendiri-sendiri, sukunya beraneka ragam, agamanya atau imannya lain-lain, keyakinannya gitu. Itu tapi kemudian kita jadi satu negara. Buat saya itu hal yang patut saya syukuri buat saya pribadi. Sehingga makanya saya ngumpulin itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada juga yang dari Papua itu kalau dulu gampang, yang kita cari adalah dari tulang. Monggo Pak. Dulu tulang kasuari, sekarang mungkin karena tulang kasuari sulit barangkali, itu di suku Papua itu pakainya tulang babi. Jadi di lemari itu campur berbagai macam keyakinan juga ya kan. Gitu. Itu sih yang mau saya sampaikan. Monggo barangkali gini, untuk berbagi pengalaman, ada yang cerita dong, kira-kira yang punya keris siapa saja di antara Bapak, atau yang punya pusaka keluarga siapa, atau kalaupun nggak punya pusaka keluarga yang akhirnya pada menyimpan pusaka kan gitu ya. Apalagi tadi ada yang benar-benar dibuat oleh empu dengan cara mesan. Mungkin bisa cerita gitu. Monggo. Kalau pengalaman saya sendiri, awalnya memang ada tinggalan dari orang tua sama nenek. Jadi berawal dari situ, saya kok sedih melihat ketika saya melihat kok ada yang berkarat gitu. Saya mulai belajar untuk tertarik untuk pengen merawat gimana. Dari situ ternyata
malah masuk juga ke dalam mempelajari filosofi dari semua dapur-dapur keris itu. Dari situ saya kok menemukan kok, loh ini kok beda sama yang selama ini, mungkin gara-gara di film sering keris itu digunakan untuk kayak melet, untuk dukun, Dukun. untuk nyantet, untuk itu jadi yang negatif-negatif, jadi ke bawah negatif. Loh ini begitu saya pelajari semua filosofi dari dapur, pamor itu, loh ini bagus semua. Apalagi begitu saya mengetahui kalau pusaka itu dulu dibuat juga sebenarnya itu doa harapan dari Sang Empung Put untuk pemegangnya itu. Jadi, loh ini kan udah ini, jadi saya ada ketertarikan di situ sendiri. Jadi dari saya awalnya mau merawat, akhirnya mulai mengoleksi 1-2, dan akhirnya sekarang juga lumayan. Tapi memang dari situ saya kok ada kepikiran lagi, kok saya kalau nggak bikin untuk saya, yang saya bikin diri kok kayak kurang mantep gitu. Kebetulan ketemu sama adiknya Mas Indra ini, ada di Banyumas, ada Empu Rizal. Kebetulan sempat tanya-tanya sedikit, terus akhirnya masuklah di situ. Saya memang ada keinginan untuk punya pusaka yang memang dibuat untuk saya pribadi, gitu kurang lebih. Yang kalau misalnya yang proses gini, proses misalnya menyampaikan ke empu itu dengan niatan, misalnya harapannya itu apa yang disampaikan untuk nanti kerisnya jadi seperti apa, itu bagaimana? Kalau saya sendiri sih kebetulan kemarin nggak pesen untuk dapur, saya pasrahkan ke empu. Oke. Jadi memang saya nggak request langsung. Memang ada yang request langsung, mungkin kepingin dapur apa, dapur ini. Kalau saya sendiri kemarin saya pasrahkan. Saya cuma kebetulan sepupu saya punya bahan pasir besi dari Gunung Slamet. Juga Pak Empu Rizal ada pasir besi dari Serandil. Terus saya juga di rumah punya beberapa 6 air dari sumber Gua Maria sesuai dengan keyakinan saya Katolik. Terus ditambah ada air sumur di rumah. Jadi ada 7 sumber air mata air itu yang digunakan untuk selama proses untuk nyepuh itu. Ditambah kebetulan memang dalam prosesnya itu menariknya memang ada selain diawali dari miwiti karya selamatan itu disesuaikan dengan weton saya, terus ada potong rambut, potong kuku segala macam itu, terus ditempa di hari-hari baik saya juga, di hari weton baik saya, empu juga mendoakan sekaligus puasa di saat di hari-hari baik untuk saya itu. Di situ memang dari awal itu saya sudah mengungkapkan ke empu saya ada doa harapan seperti apa. Jadi itu doa-doa yang dipanjatkan oleh empu untuk saya. Dan kadang menariknya kalau kemarin saya sih ada pameling ya. Jadi kebetulan sempat ada pameling harus menggunakan emas dari tambang ini kayak gitu. Dari tambang Gumelar kebetulan kemarin. Jadi lokal. Jadi nggak boleh pakai yang tak dari tambang-tambang di luar sekitar sini. Ternyata alhamdulillah saya cari dapat sampai sebelum petunjuk dari Empu, sebelum maghrib kalau bisa udah dapat. Saya dapat sekitar jam 3 sore di Bumiayu. Itu saya sampai dari pagi, begitu saya dapat 1:30 di telepon Purisel dikabari. Pagi saya jam 8 udah mulai muter Purwokerto sampai itu cari di toko mas mana sekitar Purwokerto, Karanglepas mana, godol semua sampai akhirnya ini aja dia ditawari, ini ada antam sama UBS saya di rumah ada. Tapi memang saya nyarinya itu emas lokal dari tambang Gumelar, walaupun kadar emasnya mungkin lebih sedikit tapi memang mungkin ada pesan dari itu. Dan menariknya lagi memang waktu serah prosesnya 1,5 bulan. Begitu sudah selesai itu memang saya tadinya belum tahu makna. 1,5 bulan? 1,5 tahun. Makna dari keris itu, keris yang untuk saya itu. Tapi begitu saya cerita, kebetulan ada temen, dia yang biasa parkir di depan Dominic. Saya sedikit cerita tentang bahan yang saya ceritakan, malah saya menarik lagi nih. Karena ternyata dia bisa memecahkan teka-teki kalau ternyata itu sebenarnya ada maksud untuk saya dari
pasir dari Gunung Slamet. Serandil Serandil. itu sebagai kendil wadah pasir selamat untuk selamatan Mhm. Gumelar yang itu Iya. tambang emas itu. Jadi itu pusaka benar-benar jadi pusaka yang spesial untuk saya karena memang dibuat untuk saya itu. Ya nggak nutup juga saya suka juga sama pusaka yang lain. Saya ada yang udah 1000 tahun, 800 tahun masih bagus itu. Nggak tahu kenapa di hati memang ada rasa kayak bahagia. Dan saya selalu juga begitu dapat pusaka baru pun saya selalu doa kepada Tuhan semoga di sisa usia saya entah nggak tahu sampai kapan saya bisa meneruskan estafet untuk melestarikan pusaka itu agar tetap lestari. Amin. Keren. Nah, selanjutnya barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Tadi Mas Beni sudah menyampaikan mengenai pengalamannya. Mas Beni, jadi Mas Beni yang itu ya. Mas Hendri sudah menyampaikan pengalamannya mengenai bagaimana sih proses pembuatan keris untuk pusaka pribadi, nggih. Mas Hendri, jadi sebagai KTP-nya Mas Hendri gitu ya. Yang ternyata prosesnya itu kan 1,5 tahun gitu nggih. Tapi rasa mantepnya ya sejen ya. Gitu kan 1,5 tahun. Nah, barangkali ada yang mau menyampaikan yang lain? Ini Mas Indra mau menyampaikan? Iya, kalau boleh saya cerita itu, Pak. Nggih. Di dalam keluarga kami Pesalen Salakyai, Pesalen itu kalau saudara-saudara yang belum mengetahui adalah kalau sekarang itu boleh dikatakan sanggar atau dapur pembuatan pusaka. Pusaka. Pesalen. Tosan aji, baik keris, pedang, tumbak maupun sebagainya yang kaitannya dengan seni tempak, pamor atau besi aji. Nah, di dalam keluarga saya sendiri di lingkungan Pesalen Salakyai mungkin ini Pak, mungkin antara saya sama Empu Rizal itu saling melengkapi. Empu Rizal itu secara sanad nasab itu tidak ada keturunan Empu. Beliau itu keturunan dari salah satu tokoh penyebar agama Islam dari Cirebon juga. Itu namanya Mbah Muhammad Syahis, Mbah Eyang Jasuli sampai ke Mas Rizal. Artinya di darahnya Empu Rizal itu ada darah Cirebon, Pejajaran daripada yang Cakrabuana. Nah, kalau saya sendiri itu kalau diurut dari Mbah Wirawitana itu masih famili daripada Mbah Dul Malik Mersi itu. Yang Wirawitana, Karya Bangsa sampai ke saya itu insya Allah masih ada garis empu dari Eyang Wiranya. Itu di Kadipaten Mersi. Dulu itu Mersi itu Kadipaten sendiri. Sebelum 1830 gitu. Sama dengan Kadipaten Pansurawis gitu. Jadi ada empu Eyang Wirawitana, lah turun sampai ke saya itu saya diceritain Pak. Waktu kecil, nah dulu itu kalau Sengien itu orang anak kecil diceritain sebelum tidur ya bangsane Ultraman apa Cinderella apa. Kalau saya itu diceritain ya Bandung Bondowoso, terus sejarahnya mbah-mbahnya saya, terus kaitannya dengan beberapa paham tentang keris yang ada di Banyumas Pak. Di bulan Maulid ini saat ini, eyang saya itu dulu cerita bahwa Banyumas khususnya di Purbalingga, wilayah Purbalingga itu kaitannya dengan tata cara jamasan pusaka. Itu kita kan mengikuti kulonan bulan Maulid, nggak surak, tidak Muharram, tapi bulan Maulid. Lah itu setiap bulan Maulid pasti ada tukang perangan ider. Dan itu dibetulkan oleh salah satu meranggi yang masih hidup, masih lestari sampai saat ini. Namanya Pak Sadali. Itu saya tanya ke beliau, benar Mas, kebanyakan orang Bantar Barang, orang Rembang, orang Tunjung Muli berjalan dari Purbalingga sampai ke Pajajaran, sampai ke Majalengka, nanti Majalengka Sumedang Ciamis, kembali lagi ke Purbalingga melalui jalur Cilacap untuk jamasi. Mereka berjalan kaki mulai dari bulan Sura, nanti pulang setelah Bagda Mulut. Jadi sekitar 4 bulan, 6 bulan
mereka-mereka itu bersalah. Lah, cuma Pak, jadi ibaratnya itu saya kalah awu. Kalah awune tadinya teman jadi ipar. Mas Rizal itu teman saya kuliah, jadi adik ipar saya. Lah, menang Gara-gara awu. sering Menang awu. lah iya menang awu. Mas Rizal, saya yang kalah. Oh, jadi kakak ipar. Iya, saya kakak iparnya Mas Rizal. Gara-gara sering nginep di tempat saya. Akhirnya sama adik saya mau kerubas nih. Gitu lah itu Pak. Lah alhamdulillah setelah jadi adik saya keluarga, Mas Rizal itu melanjutkan sebelum jadi ipar saya itu beliau sudah melanjutkan studinya tentang keris. Beliau kan sama dengan saya, dakwah Islam di IAIN Purwokerto Stein, Purwokerto. Oh, di Stein. Waktu itu Stein, sekarang Win. Nah, itu karena kecintaannya terhadap budaya, cuma dia ke atas nggak kelihatan, nggak bisa merunut, akhirnya carilah guru, seorang empu. Karena baik di Islam maupun di Jawa, Hindu, Buddha itu pasti yang namanya empu harus ada garis keilmuan. Ya para pemangku juga katanya kan juga ada garis keilmuannya. Ini yang diksa itu siapa? Yang mewinten itu siapa? Yang Eka Jati, Dwi Jati itu siapa? Ada urutannya. Ya seperti itu pula Empu Rizal. Empu Rizal itu sendiri itu ngaji di Padepokan Brojobono Solo. Oh, Empu Teguh Basuki. Teguh Basuki itu guru dari beliau. Lah, Empu Teguh Basuki inilah yang sekarang itu staf khususnya Pak Fadlison. Kebetulan Pak Fadlison sendiri sudah datang ke pesalinan kami tahun 2018 itu Pak. Itu ada di media internet itu bisa kita lihat. Itu 2018 sebagai kunjungan beliau ke cabang SNKI Banyumas. Lah kebetulan Mas Rizal ini SNKI wilayah Banyumas. Itu langsung ada suratnya SK-nya. Nggih, SNKI di Banyumas. Lah Mas Rizal sendiri setelah dari Banyumas itu sekitar 1 bulan itu mengikuti Empu Basuki di Bali. Itu di Wangsa Pande. Di sana itu ada kaitannya itu Wangsa Pande di Bali. Jadi trah empu itu terbagi 2 Pak. Satu, sejak masuknya Islam itu sanad keilmuannya ada yang Islam, ada yang masih Hindu Buddha. Yang Islam itu nanti keturunan dari Empu Supomandrangi. Lah nanti yang Hindu itu masih di Bali sama Nusa Tenggara Barat. Lah di Nusa Tenggara Barat itu sama di Bali itu kebetulan Mas Rizal kenal dengan seorang sulinggi Buddha Kasokatan Tantra namanya Sira Empu Dharmapala Wajrapani. Beliau ini seorang sulinggi Buddha, pendeta Buddha Loka Palasraya yang kaitannya tahu juga mengenai naskah-naskah kuno, lontar-lontar kuno tentang pedewasan. Pedewasan itu kalau di Pak Mangku itu ilmu hitung-hitungan hari, pranata mangsa, ala yuning dewasa. Jadi kaitannya dengan betul Mas Hendri itu bilang pembuatan keris yang pakem dengan yang sekarang itu sangat jauh berbeda. Yang pakem itu keris itu karena itu sebagai sebelum pra-Islam itu terpengaruh dengan Hindu, simbol dari pralingga, ganja itu yoni, keris itu wilahnya itu sebagai lingganya, maka harus mengikuti pedewasan yang erat nanti kaitannya dengan Jyotisa. Jyotisa itu sesuatu yang memiliki pemaknaan yang ada di filsafat bahan-bahan itu sendiri. Lah, oleh karenanya Mas Rizal sama saya itu, Mas Rizal secara keilmuan sama teknik, tetapi secara kesejarahan serta beberapa filsafat kaitannya dengan empu, dharma kepandaian. Ya, kalau di Bali namanya dharma kepandaian. Itu saya sama beberapa teman. Kebetulan saya sendiri kan ada tinggalan berupa naskah lontar dan lain sebagainya yang kaitannya dengan Jyotisa tersebut. Lah jadi
empu-empu yang ada di Bali, di Jawa itu saling tukar menukar murid pengetahuan dari dulu, Pak. Termasuk Makanya murid ya. murid. Jadi makanya kalau dibilang kebinekaan, kami sudah melakukan itu dari dulu, Pak. Jadi bahkan dalam pembuatan keris itu doanya itu ada doa Islam, ada doa Hindu. Om Mawigena Mastu Nama Sidam itu masih dipakai sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim masih dipakai juga. Jadi ada fakta yang unik, Pak. Walaupun saya bilang itu empu itu ada dua, Islam, Hindu maupun Buddha. Hindu Buddha, Siwa Buddha. Tetapi di Solo itu ketika sudah masuknya era kemerdekaan sini, ada beberapa empu Solo yang juga mohon maaf konversi ke Kristen. Ya. Nggih, konversi ke Kristen. Yang terkenal itu Empu Subandi Supandria. Itu masih keturunan dari Empu Supo Mandrangi. Empu Supandria, mohon maaf bukan Empu Supo Mandrangi. Jadi adik daripada Empu Supo. Lah, walaupun beliau sudah memeluk agama Kristen Jawa, ketika upacara miwiti karya Hendri di sana, itu beliau masih mengundang Mudin Kajim. Walaupun beliau itu sudah Nasrani. Karena apa? Beliau menghormati para empu, garis dari Eyang Supandria yang Islam. Nanti setelah Mudin itu berdoa, baru beliau berdoa dengan tata cara sendiri. Nah, di situ masalah kebinekaan sudah nggak perlu ditanyakan. Betul. Dari tata laku, bahkan nanti di filsafat yang ada di wilayah keris dan lain sebagainya, warangka keris, nanti itu ada kayu timoho, kayu cendana, kayu awar-awar dan lain sebagainya. Dan itu semua itu bisa didapatkan apabila alam dilestarikan. Kan seperti itu, Pak. Nah, oleh karenanya dari saya sangat mengapresiasi, sangat bangga, sangat senang, Pak, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, ada para pemuka agama, ada para pegiat lingkungan, ada para pecinta budaya. Ya, semoga pada malam hari ini, kesempatan kali ini ya bisa memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi kita semua maupun masyarakat secara umum. Demikian, Pak. Terima kasih, Mas Indra. Jadi lengkap banget ya, garisnya ya. Aku seneng banget nih. Jadi buat kami ini kan jadi ada, iya betul, ada khasanah baru buat kami. Walaupun dengan zaman sekarang itu kan seperti tadi Wangsa Dharma Kepandaian itu kan ada bukunya kan Pak Mengaku. Jadi di rumah walaupun saya nggak bisa bahasa Balinya, kadang-kadang saya coba ngerti tapi dari yang mudah-mudahan ada bahasa Indonesianya atau diterjemahkan pakai Google, malah pakai Google. Jadi kan Google terjemahan atau AI kan gitu ya. Jadi sekarang ini mendengarkan langsung mengenai istilahnya, ternyata dari dulu itu makanya sebaran-sebaran keris, itu keris banyak sekali keris yang katakanlah mungkin orang bilang itu dapurnya kayak dapurnya Pasundan gitu. Tapi kok buatannya buatan tangguh Bali kan gitu atau sebaliknya gitu. Jadi dan itu menandakan bahwa kita itu memang dari dulu sesungguhnya adalah sudah satu, bineka lah kita gitu. Cuma mudah-mudahan hal seperti ini rasa ini bisa menular lah ya. Apalagi jenengan semua ini kan istilahnya tadi kan penyuluh iman kan gitu ya kan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa masuk kepada umatnya masing-masing itu dengan versi yang memang versi lokal, yang versinya bineka, bukan yang versi justru ingin gampangannya tuh kita versi yang tidak ingin merusak negeri sendiri, rumah sendiri kan gitu. Oke, barangkali ada yang lain, monggo. Kalau ngomong keris, aku itu nggak pernah mencari gitu ya. Itu pusaka-pusaka itu kadang orang kasih datang sendiri gitu. Cuman memang keluarga ada tapi nggak tahu di mana, entah di mana gitu. Tinggalan itu entah di mana. Nah, kalau saya kan Buddha. Saya sendiri sedang belajar Kasogatan ya. Jadi
dalam tradisi Buddhis itu keris itu adalah salah satu sarana untuk ritual. Jadi pada zaman Hindu Buddha itu keris itu untuk ritual. Memang betul kayak Mas Indra bilang bahwa pembuatan keris itu memang rumit, di zaman itu rumit. Jadi yang memegang itu para pandita tinggi Buddha, pandita tinggi Hindu untuk mangku-mangku lah ya, untuk upacara. Nah, rujukan dari upacara itu ada dalam kitab Buddha. Itu merujuk pada Bodhisattva Manjusri. Digambarkan beliau itu memegang pedang, terus ada apinya. Nah, itu biasanya secara untuk puja itu keris itu dibuka, ditancapkan ya. Nah, ditancapkan itu sebetulnya keris itu perlambang bahwa suatu pisau yang memotong kebodohan batin, akar-akar kebodohan batin yang merujuk pada kilesa. Kilesa itu meliputi dari loba, dosa, dan moha. Loba itu adalah kesalahan, dosa itu adalah rasa benci, iri hati, dengki. Moha itu kebodohan batin karena tidak tahu maka melakukan suatu kesalahan. Nah, api itu melambangkan terputusnya kilesa-kilesa, akar kebodohan itu memunculkan kebijaksanaan. Jadi dalam tradisi Buddha itu keris itu untuk ritual. Nah, keris-keris pertama mungkin seperti zaman kayaknya kalau nggak salah itu sekitar tahun 125 Masehi sampai abad ke-11 sampai 12 ya Mas ya. Itu masih keris yang lurus. Pamornya itu pamor Kabudan ya Mas ya, betul ya. Keris Kabudan. Kemudian setelah Kabudan, setelah itu muncul Luk 3 yang artinya itu melambangkan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah guru yang memberikan ajaran, Dhamma adalah ajarannya atau hukum alam yang diajarkan oleh Buddha, Sangha adalah kumpulan orang yang masih melatih diri. Jadi pertama itu lurus, kemudian ada Luk 3. Luk 3 kemudian baru setelah itu perkembangannya ada Luk 5, ada Luk berapa lagi ya Mas? 7 sama 13 ya. Iya, itu di perkembangan kemudian. Nah, yang aslinya dari awal itu memang untuk ritual. Setahu saya ritual seperti itu dan kami masih menggunakannya sampai saat ini untuk ritual. Iya. Mungkin di Bali ada beberapa yang diganti dengan keris itu diganti dengan vajra ya. Iya. Iya. Kemudian kaitannya pusaka-pusaka Nusantara awal itu pun banyak untuk ritual seperti karambit, terus ini kapak corong itu apa namanya? Yang Sandrasa. Ya, terus yang dari Pasundan itu apa tuh? Kujang. Itu memang sarana ritual untuk para petinggi ya, pandita-pandita tinggi itu. Jadi memang dibuat khusus untuk ritual sehingga waktu kita ingat ceritanya Singosari itu Kediri, Kenarok itu melakukan pembunuhan, makanya terjadi kutukan 7 turunan karena memang keris itu tidak boleh untuk membunuh pada awalnya karena itu hanya untuk ritual. Betul. Jadi ada kutukan sampai 7 turunan itu ya Mas ya. Itu karena itu. Itu yang saya tahu ya, saya gali sedikit. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Jadi ini kan semakin melengkapi ya, artinya khasanah kita. Karena seperti yang tadi disampaikan itu, iya ternyata di Sunda itu, kujang-kujang lama itu kebanyakan itu juga lubangnya cuma 3, kujang-kujang lama. Karena kalau mereka kan, kalau di Pasundan itu kan ada resi, kemudian ada ratu, ada Rama kan gitu. Jadi memang itunya juga simbolisasi. Begitu Cirebon masuklah lubang-lubang 5 begitu dan sebagainya. Karena itu kan mungkin ada yang dikaitkan dengan keimanan yang kemudian menjadi Islam kan gitu. Jadi ada betul. Dan di sana ini di Sunda ya yang saya paham ya, sajen kujang-kujang itu yang kecil-kecil itu namanya sebutnya kujang sajen.
sajen, tapi itu ternyata ada yang bilang sajen itu adalah memang untuk keperluan ritual. Ada yang menyatakan sajen itu sastra jendra. Jadi itu memang untuk kepentingan ritual. Misalnya mau motong pohon besar, itu nanti si kujang itu hanya dipukulkan saja. Cuma disenggolkan gini dulu yang kujangnya, tuk gitu ke pohonnya. Setelah itu dilanjutkan baru dengan kapak, gergaji, dan sebagainya. Untuk mengusir hama itu juga nanti misalnya atau mau memulai nanam, itu nanti sesaji-sesaji di tengahnya ada kujang sajen tersebut. Gitu. Ini saya dapatnya malah dari yang tadi saya sampaikan dari keluarga-keluarga yang menak-menaknya Pasundan lah gitu. Itu mereka menyampaikan hal seperti itu. Jadi saya bilang, oh gitu. Ternyata ujungnya saya hanya oh gitu. Seperti sekarang ujungnya kan oh kan gitu ya. Saya senang sekali hari ini. Jadi ini channel kita kali ini agak sedikit, bukan sedikit, betul-betul berbeda, tapi berbeda yang sangat positif. Jadi melengkapi sekali. Mudah-mudahan apa yang nanti itu, apa yang ini nanti bila kita sampaikan itu menjadi contoh bahwa kita ini dari dulu itu sebetulnya jarang sekali satu dengan yang lain itu kemudian gara-gara perbedaan paham, perbedaan keyakinan, perbedaan kultur itu kemudian ribut gitu ya. Hampir nggak ada ceritanya kan gitu ya. Kalau dengar ceritanya tadi Mas Indra segala macam, terus ternyata dari zaman Buddha juga seperti itu. Dan saya lihat waktu di dalam beberapa prasasti itu kan memang dicontohkan salah satunya ada keris dan sebagainya. Itu kan pada saat misalnya penetapan wilayah-wilayah tertentu yang kalau sekarang mungkin wilayah otonom atau istimewa yang bebas pajak dan sebagainya. Jadi memang bagian-bagian dari ritual gitu. Nah, karena sudah sampai di titik ini, terlanjur kita sudah bercerita banyak dan saya sudah terlanjur bawa, walaupun saya jadi keder nih. Ternyata yang apa namanya yang datang itu iya ahlinya ahli kan gitu. Jadi ini pun sebetulnya yang saya bawa itu juga ini adalah campur-campur nih, mungkin sudah nggak pakem sama sekali. Kalau kenapa saya bawa demikian ini ya mungkin dalam nyun sewu nggih Pak, ini ya dalam kerangka bineka aja. Jadi biasanya kan orang itu pakemnya kalau apa namanya warangkanya Jogja mesti ininya dedernya juga Jogja gitu. Syukur-syukur misalnya kerisnya bilahnya juga dari wilayah-wilayah yang sama. Tapi ya karena ini kebinekaan, jadi saya bawakan aja yang campur-campur nih nggak karuan gitu. Tapi dari campur-campur ini harapan saya kalau dilihat sih ya indah juga sih gitu. Ini tadi seperti yang disebutkan kayunya ya kan. Ini kalau nggak salah kan ya timoho juga kan gitu. Nah kalau dedernya ini memang deder-deder model-model Melayu atau Bugis gitu. Mungkin Bugis gitu ya karena memang wilayah-wilayah. Jadi Bugis itu sebarannya itu kemana-mana. Tapi ada satu hal yang pernah saya dapat informasi itu ternyata dulu keturunan-keturunan Laksamana Nala itu ada tersebar di beberapa tempat. Ada yang di wilayah Sulawesi Selatan, ada juga yang di wilayah Bali, ada juga di Nusa Tenggara Barat. Jadi nggak heran lah kalau kemudian sebaran-sebaran apa namanya pelaut itu juga ada di mana-mana gitu. Makanya ini kan simbolisasinya kan simbolisasi burung, gitu. Ini kan burung. Tapi kalau menurut sebelum kita masuk ke ini, tapi kalau menurut para kalau kita kan seringkali kalau burung itu simbolisasinya adalah ketangkasan, gitu. Terus cekat. Tapi ternyata kalau burung itu kemudian ditekuk begini, itu katanya orang Bugis itu adalah simbol dari ketaatan. Kepatuhan gitu-gitu. Ya, jadi semuanya ternyata ada simbolnya. Wajar bahwa semuanya memang bentuknya adalah bentuk-bentuk ajaran gitu. Nah, kalau boleh saya izin nggih, saya buka ya.
Nggih, iya. Nah, kalau engko kalau tata caranya salah kepriwe? Jadi mungkin ada yang langsung dibuka, nanti langsung dilempar ke samping gitu ya. Nah, kalau saya enggak lah, saya menghormati ini karena pengetahuan saya yang sangat terbatas, jadi saya sangat menghormati para empu dan sebagainya. Nah, ini nih. Ini dapurnya kalau nggak salah, ini karena ada para ahli kan gitu. Ini dapurnya kan Megantoro. Megantoro Paksi Dewato kan gitu. Kalau tangguhnya ya kira-kira sendirilah ya. Mau ada yang bilang ini mungkin tangguhnya Mataraman Sultan Agung gitu, ada yang ini kan gitu. Karena itu semua ilmunya kan ilmu tangguh itu kan ilmu perkiraan ya. Kecuali tadi apa namanya? KTP-nya Mas Hendri tadi, kerisnya itu memang langsung bisa bilang tangguh Banyumas gitu kan. Iya kan gitu. Atau kalau saya punya juga yang golok itu, kalau golok dari Ciomas, itu juga dikasih sertifikat atas nama pemesannya. Jadi itu juga memang ada sertifikat atas nama saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab si pemegang gitu. Nah kalau ini karena memang istilahnya dapatnya bukan langsung dari empu, jadi ya saya sebut seperti itu. Nah ini mungkin kalau kita lihat sepintas ini kan yang membedakan, katakanlah mohon maaf ya. Katakanlah kalau keris-keris pada umumnya, kalau look kan looknya seimbang ya. Kalau ini kan looknya di bawah, kemudian di sininya lurus gitu. Sehingga kita bisa menyatakan ini adalah Megantoro. Apalagi di bawahnya kemudian dengan kembang kacangnya ini khusus. Bentuknya ini kan seperti paruh burung. Makanya jadi Paksi Dewato kan gitu. Nah, kita sudah bisa mengira-ngira lah. Artinya burung dewata yang bisa terbang tinggi, Mega Antoro kan diantara mega-mega kan gitu. Nah, tapi dalam konteks kebinekaan, menurut hemat saya bahwa mengartikan filosofi keris itu sebetulnya karena keterbatasan kita semua, itu sehingga seringkali ya pakemnya cuman itu aja. Yang misalnya orang akan mengatakan kalau Megantoro itu harapannya semoga nanti istilahnya si pemegang atau apa bisa sampai berada di posisi yang tinggi kan gitu ya. Tapi itu kan sebatas filosofi yang kita pahami karena keterbatasan kita. Jangan-jangan para leluhur itu dahulu inspirasinya itu adalah jauh di atas itu. Dan saya yakin itu jauh di atas itu. Karena itu adalah seperti saya sebut di dalam episode sebelumnya. Makanya kalau bahasanya Mas Hendri tadi kan Paweling ya. Dapat Paweling kan. Kemudian dari sisi pasirnya pun itu ternyata bisa dimaknai kenapa harus pasirnya dari Gunung Slamet, pasirnya dari Serandil, kemudian emasnya dari Gumelar kan, dari lokal kan gitu ya. Nah, itu kan kemudian baru bisa diartikan kemudian setelah kita mendapatkan pemahaman informasi akan itu. Jadi keris ini memang senjata-senjata tradisional kita yang memang itu wujudnya adalah memang sesungguhnya itu dibuat seperti tadi disampaikan, itu bukan diniatkan itu untuk membunuh. Karena kalau untuk perang itu pasti kita lebih senang menggunakan golok, kita menggunakan pedang, kita menggunakan tombak. Tombak juga tombak-tombak tertentu. Kalau yang kayak gini, kalau untuk perang ya kayaknya agak lebih sulit, ya kan? Seperti apa tadi kujang itu kan juga kujang-kujang tertentu itu kan nggak mungkin karena mereka makanya ada kujang sajen sehingga kemudian berkembang ada kujang pakarang, itulah yang untuk istilah untuk senjata kan gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi ini ya memang ini adalah kita bisa menyebutnya pusaka. Artinya kalau pusaka itu berarti yang diharapkan adalah doanya kan. Doanya pada saat pembuatan, kemudian ajaran-ajaran filosofinya apa sih yang bisa kita petik kan yang lebih penting sekarang itu nggak mungkin kita tidak berharap kita akan perang gitu. Jadi kita hanya berharap semoga Indonesia itu semakin damai. Semoga Jawa Tengah itu semakin damai. Semoga Purwokerto Banyumas semakin harmonis gitu.
Jadi kita tidak berharap untuk perang. Artinya memang ini adalah sebuah pusaka, sebuah ajaran, banyak sekali ajaran-ajaran para leluhur itu memang sifatnya disimbolkan. Bahkan kalimat aja kadang-kadang sanepan. Kita mesti mikir, artinya apa sih? Gitu ya kan? Itu. Jadi banyak hal itu memang ya karena tadi ada ada tadi kan butuh katakanlah kalau keris itu di Bali kan harus didewasakan tadi ya dengan cara itu adalah disepuh kan gitu. Ya sama, semua segala sesuatu kan memang ada porsinya. Ada porsinya sehingga ajaran itu pun kemudian ditaruhkan di dalam sebuah benda yang kemudian benda-benda itulah yang bisa lebih awet, kemudian siapa yang mau menggali, itulah yang nanti akan bisa mendapatkan ajaran-ajaran itu. Kalau dulu ini kan benar-benar sinengker ya Mas, artinya sesuatu pengetahuan yang memang itu khusus disembunyikan. Bahkan keris jarang sekali ada keris yang dipamer-pamerkan. Keris itu adalah pusaka pribadi seringkali. Tapi karena zaman ini adalah kita mau justru memperkenalkan budaya kita, jadi kalau nggak mau kita perkenalkan, ya nanti hilang lama-lama gitu. Nah, kembali ke Megantoro. Kalau kita lihat, ini kebetulan look-nya look 5, ya kan? Tuh, 2, 3, 4, 5. Biasanya ada yang mengatakan 7, tapi kalau agak belok sedikit. Nah, ini kan rasanya sih ini enggak gitu ya. Nah, kalau dari dapurnya tadi, Megantoro, Paksi Dewoto. Artinya kita berharap itu secara umum adalah mudah-mudahan dengan 5 ini, kalau saya ibaratkan tadi adalah kita ini kan berbineka. Berbineka artinya itu adalah berbeda-beda, tetapi kita berusaha untuk bisa memiliki tujuan yang sama, melakukan gerak langkah yang sama dan sebagainya untuk kemudian bekerja sama demi katakanlah kalau skala kecil kita ya ini mungkin demi kerukunan kita bersama, apalagi jenengan-jenengan sebagai yang tadi penyuluh iman, artinya kan memang itu yang sekurang-kurangnya kan targetnya ya paham dengan imannya masing-masing, tapi kemudian menghargai keyakinan imannya saudara-saudara kita kan gitu. Nah, ini kalau saya lihat juga ibaratnya seperti itu kalau saya lihat, kalau boleh saya katakan. Look 5 ibaratnya jari tangan. Jari tangan itu kalau kita nggak bekerja sama, misalnya megangnya itu 4 saja begini, itu mau ngelepasin kan gampang gitu. Mau jempolnya yang ada tapi ininya nggak ada, itu juga tetap, apalagi kalau sampai kurang 2. Apalagi kalau kemudian cuma tinggal begini, itu makin sulit. Nah, artinya memang ya ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu ya memang harus kompak. Apa yang difitrahkan Tuhan itu, atau Kang Mohomurwat itu, bahwa kita dijadikan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkeyakinan yang berlainan, itu kan justru untuk bisa saling ketemu, saling kerjasama, untuk kebaikan, untuk menuju harapan-harapan, kenapa sih kalian saya ciptakan, kasarannya kan gitu. Nah, artinya keris ini pun gitu, kalau misalnya ini kan ngajarin seperti itu. Bolehlah kita kadang-kadang posisinya ada di berbeda, ada yang satu pendapatnya sisi kanan, kemudian melihat punya yang lain pendapatnya sisi kiri, sebagaimana lu kan selalunya ada belok kanan, belok kiri kan gitu ya. Bisa diartikan seperti itu. Jadi ujungnya adalah jatuhnya ke tengah. Kita harus kembali, kemudian tetap bekerja sama dan sebagainya. Harapannya dengan cara-cara demikian itu akan semakin menjadikan ujungnya itu kan dilengkapi dengan pamor. Kalau nggak salah ini kan pamornya bisa dibilang pendaringan kebak nih. Karena memang full nih. Artinya kalau dalam konteks ini, kalau kita nggak congkrah, kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa berbineka, ya pastilah itu kita bisa mengerjakan segala sesuatunya untuk kepentingan kita pribadi, kepentingan rumah tangga kita, kepentingan skala yang lebih besar. Paling gampang kemarin aja di Jakarta itu, dengan adanya demo-demo seperti itu, kebetulan saya kerja di lingkungan Jalan Sudirman. Di lingkungan Jalan Sudirman itu kan kesana sedikit,
itu adalah DPR. Itu di Gatot Subroto. Memang tidak tapi dekat sekali. Sehingga ada kekhawatiran ini besok yang terutama teman-teman saya yang tinggal di sekitar Bendungan Hilir, di sekitar Semanggi, itu akhirnya minta izin untuk boleh pulang, artinya segera, karena ternyata sudah sampai di lingkungan seperti itu. Itu kan kita baru ngomong demo, belum ngomong yang rusuhnya, belum bicara kalau sampai terjadi perang. Itu rasa batin akan kayak seperti apa? Ya kan? Jadi kalau sudah di titik-titik seperti itu baru kita menyadari betapa indahnya itu yang namanya persatuan, betapa indahnya itu perdamaian. Saya kebetulan pernah mengalami zaman Maluku, khususnya di Ambon itu sebelum kerusuhan. Itu nikmat sekali. Malam hari mau jalan segala macam, itu nggak ada kekhawatiran. Itu yang namanya satu keluarga karena beda keyakinan, dalam satu desa itu ada gereja, ada masjid, itu biasa. Tapi kemudian karena ada kerusuhan waktu itu, akhirnya desanya menjadi berbeda-beda. Desa Muslim, desa Kristen, atau Nasrani, dan sebagainya. Itu bahkan kadang-kadang harus dipisahkan oleh pengamanan. Nah itu, mendengar kentongan aja sudah traumatik gitu. Walaupun akhirnya karena mereka punya kayak farm, kalau di sana kan ada farm, kalau di marga gitu kan, sehingga kemudian mereka tahu oh marga ini dengan marga ini adalah kakak beradik, sehingga walaupun itu kemudian Kristen, itu kemudian Islam, akhirnya mereka sebelum ada perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah, mereka udah saling ketemu. Itulah. Nah, bagaimana kalau dengan kita yang tidak punya marga? Identitas ini semua kita langsung sama aja ini. Nggak ada bedanya. Ini suku apa udah nggak kelihatan. Akhirnya kalau sampai ada kerusuhan, ada keributan, dampaknya luar biasa. Jadi sesungguhnya dari keris itu para leluhur itu sudah mengajarkan banyak hal. Cuma tinggal kita itu tadi mau atau tidak untuk mencoba menggalinya. Tadi kan dapat informasi ternyata keris itu awalnya dapurnya lurus, kemudian luk 3 juga dimaksudkan tadi seperti tadi, kujang juga lubang 3, ternyata juga ada maknanya dan sebagainya. Jadi itu semua hal-hal yang kalau boleh dibilang ya adiluhung ya. Kalau kita sepakat bahwa memang leluhur kita itu seluruh Nusantara lah, itu ajaran-ajarannya atau budayanya adalah adiluhung. Cuma seringkali karena kita yang tidak paham, sehingga kita akhirnya kita kemudian menganggap itu Allah kuno, atau mungkin yang orang kayak saya, yang orang Islam, awal-awal mungkin takutnya syirik ya kan. Padahal gimana mau syirik kalau kita paham bahwa isinya ini adalah sarang doa. Energi yang muncul adalah akibat adanya doa yang diijabah kan gitu. Baik dari zaman Buddha, zaman Hindu, zaman sekarang dan sebagainya, itu kan sama. Mereka bermohon itu kan kepada Tuhannya masing-masing, penciptanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Akhirnya dikabulkan dan sebagainya. Jadi mungkin karena ini sudah sangat panjang tadi kita ngobrol, jadi rasa-rasanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari kepedulian kita lah terhadap budaya-budaya Nusantara. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa semakin membangkitkan semangat kita bersama untuk memelihara budaya, dan kami di Bocah Alam Anak Jaman itu juga memelihara alam sebagai istilahnya panggilan yang kami laksanakan. Mungkin itu saja. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya. Terima kasih atas kesabarannya untuk mau sama-sama kita ngobrol-ngobrol, sharing mengenai budaya Nusantara, khususnya kali ini tentang keris. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu dalam, seperti tadi masnya, kalau bisa ada aksi, selalu ada aksi nyata. Aksi nyatanya bisa macam-macam, termasuk juga nanam pohon, mungkin juga, dan lain-lain. Lebih kurangnya itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.